Sing wong Solo, wong Jogja, wong Klaten, melayu ngetan, lari ke timur, jangan ke barat. Karena barat nanti Nggak tahu ada apa, simpulkan sendiri. Oke. Nah ini Mas, biar nanti teman-teman itu nggak lupa tentang cara ngaji orang Jawa yang tembang tadi, bisa ditembang atau ada tembang yang lain? Enggak lah, saya fokuskan itu tadi yang saya biasa pakai sebelum doa itu. Karena saya tidak semua tak ambil gitu loh. Saya ambil intinya nek dijupuk kabeh kok malah bingung. Paling enggak itu kan ben para sedulur kabeh iki iki lho kearifan Jawa ini. Nanti saya tembangkan masalah ya. Biar kita dikurangilah sifat buruk-buruk yang melekat dalam diri kita. Nanti saya tembangin dari sini, nanti saya tembangin biar nanti didengerin sama sedulur-sedulur, ibaratnya tembang tolak balak, biar kita terbebas dari tamu yang dari luar negeri yang disebut wabah yang mau ya tamu ya sini kan dari negeri tidak masuk ke Nusantara. Nanti saya tembangkan masalah itu biar hatinya yang dipenuhi dengan angkara murka, sifat kebencian, dendam itu ben adem. Benar. Biar tidak tersentuh Batara Kala dan Durga. Nah karena gini, saya kembalikan masalah Sangkuni dan Durna itu akan banyak terjadi nantinya. Banyak bermunculan semacam itu ya. Nah, karena kan gara-gara ada Baratayuda itu karena yang menjadi sumber utama adalah Durna dan Sangkuni. Nah Durna ini sifatnya apa? Ya ego. Iya, tak merasa benar, merasa paling mampu, merasa bisa, nggak mau disalahkan, gengsi untuk disalahkan. Neng ujung-ujungnya lari karena kesalahan. Iya. Kita bisa lari dengan kesalahan kita, tapi kita tidak bisa berlari dengan karma kita. Karma tetap karma. Berarti tapi orang bisa lari dari kesalahan. Banyak bermunculan orang-orang yang merasa paling gitu ya. Itu simbol Durna. Simbolnya Durna. Kan itu. Iya. Kalau Sangkuni itu sifatnya yaitu tadi kan Durna itu senengane ini tapi dengan sifat ego. Senjatanya apa Mas? Rego kita yang paling landep apa? Iki to. Lati. Iki medeni karena mulut adalah hasil karya dari pikiran dan rasa. Nek rasane apik, prasangkane asik, pikirannya apik, lambene ya apik kan ngono lho. Nek rasane apik, prasangkane baik, pikirannya positif, ya lambene apik kan ngono lho. Lah wong Jawa sing dituntut mangane berbicaralah dengan hati. Jangan mengutamakan pikir kan ngono. Pikir itu yang namanya cita atau pikiran itu harus ada yang ngomong yang namanya batin atau rasa. Tapi ketika rasa itu enggak ada yang berjalan pikirannya, ngomong sakarepe dhewe. Merucut akhirnya. Nah, tanpa dirasake sih. Rasa rumangsane. Mangane kan aja mapanake. Pikir ana ning sak ngarepe tutuk. To. Ning mapanake rasa. Ana sing ana sak ngarepe lati. Lati itu lambe, mulut. Kan gitu. Jadi aja mapanke pikir ning ngarepe lati, ning kudu mapanke ati ning ngarepe lati. Jadi di depan mulut kita itu ada rasa. Makanya pikiran kita harus diimong dengan rasa kita. Lah rasa kita yang mengomong jiwa kita. Jiwa kita yang mengomong raga kita. Makanya orang kalau sudah nek loro pikir, tombone apa saiki nek loro pikir, Mas? Zaman saiki nek loro pikir tombone apa? Duit, Mas. Lah, pinter duit. Ora mumet sirahe to. Wanggero duit ning arep blek langsung padang pikire ya to. Wong saiki ngono. Kan ngono. Ya to. Bener. Nek lagi ra di duit swambat mumet biasa kan ngono. Tuh, loro pikir. Ngono. Nek loro ati kalau digilani wong, dikhianati kan ngono, nanti di fitnah orang, ya kan? Larinya ke sini. Tombolnya apa? Tombolnya hati.
kan ngono. Nek lara jiwa mlayune ning ndi Mas? Ngomong dhewe ning dalan ngono iki lho. Menurut Surabaya. Iya. Ora raga. Ya itu kayak wong mati separuh. Stroke karena peredaran darah ini tidak lancar. Benar. Makanya ketika kita nggak bisa mengontrol pikiran dan rasa hati kita, akhirnya timbul ketegangan, ketekanan jantung juga nggak stabil. Akhirnya Saraf-saraf. metabolisme dalam darah otot kita, saraf kita nggak baik. Akhirnya timbul terjadi penyumbatan Karena tegang itu tadi ya. saraf kesleo. Akhirnya terjadi penyumbatan karena ketegangan aliran darah. Benar. Akhirnya ionisasi dalam tubuh itu akhirnya cenderung ke negatif, yang akhirnya merusak sel. Nah, sel itu ada sel pasif dan sel aktif. Makanya ketika kita bisa menerapkan panca indera kita di dalam perenungan, pendalaman ilmiah, pengolahan analisa, kita bisa memahami diri kita agar sel kita menjadi ya sel yang positif. Jadi wong nyawang ki ora pucet ngono lho. Iya lho. Iya lho. Benar. Sawang ki seger, makanya orang yang suka meditasi, orang yang kulino prihatin, mesti wonge fresh. Mukanya itu muka cerah, ora pucet. Iya toh. Nek mau gure nek ndonga, kita ndonga rane pucet kan. Ya lho. Ora jamin, aku kurang turu Mas, turu kadang bertelung jam, 2 jam. Iya. Kan itu. Nah, itu manfaatnya di situ orang kalau sudah melatih panca indera kita masuk ke indera ke-6 dan indera ke-7, dan ini yang akan diterapkan di peradaban baru. Begitu. Sing darani sabdo palon nagih janji pepesti nusa wis tekan janji ganep 500 tahun bali marang Gomo Budi, yaiku Tribhuwana Trikawula Busana yang dinamakan Trisula Weda. Itu jelas penciptaan, pemeliharaan, dan penyempurnaan. Nasional sekali ya dari Bintang. Bener, jejak, jujur, Brahma, Wisnu, Siwa, wis pas toh. Nah, karena aku duwe pipo ini ada filosofi tinggi yang namanya Linggo Danyoni. Iki lho. Kira-kira jenengan ora duwe iki piye, Mas? Wah, loro kabeh. Ora ndek nafsu. Jenengan sak ibadah sok sugih ngopo nek iki wis ora iso apa-apa. Teler kan ngono wis gak punya semangat gairah hidup kan ngono. Makanya yang namanya nafsu itu harus ditengahkan. Nafsu kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik, diambil 50%-nya. Terus ego kelebihan juga nggak baik. Kalau ego kelebihan akhirnya jumawa, rumasa kuwasa, rumasa bener, rumasa apik, rumasa suci, ya toh. Nek kekurangan ego akhirnya pembodohan, diinjak-injak, dijajah, ora iso mikir nganggo nalar. Nah, kalau diambil tengahnya ego, diambil tengahnya terciptalah kebijaksanaan. Ya, kalau nafsu ditengahkan, kalau nafsu kelebihan itu kan akhirnya apa? Orang tidak merasa cukup, enak, kurang bersyukur. Dapat ini kurang, dapat ini kurang, dapat ini kurang, ya kan? Terus saya kurang nafsu, kok kayaknya hidup nggak punya harapan hidup, nggak punya gairah hidup, nggak punya semangat. Lah diambil sisi tengahnya adalah kasih sayang. Lah manakala kebijaksanaan dan kasih sayang itu disatukan, itu yang namanya kedamaian. Ketika kebijaksanaan dan kasih sayang itu bersatu adalah tercipta keadilan. Sifatnya Baladewa karo Kresna, Mas. Baladewa tegas, bener, jejeg, jujur. Kresna kasih. Sifatnya Baladewa itu bijaksana. Sifatnya Krishna itu kasih. Manakala Baladewa dan Krishna itu disatukan,
terciptalah kedamaian. Nah, seperti ini ngono. Itu juga bagus filosofinya. Saya punya filosofi itu soal pipa itu. Meskipun dia tidak bertulang, tapi selalu berusaha untuk berdiri tegak. Maaf ini. Responsif. Kita logis loh. Nah, ya. Lho Gusti Allah iki yo nyiptake ngene iki ya nek maksude kan ngono. Aja dianggap elek kan ngono. Iki ciptaan tuh kan. Tergantung dari mana kita sudut pandangnya. Nah, mau diarahkan negatif atau positif kan. Lah wong saiki nek ketok elek ngene iki wah jorok saru kan. Ya kalau kita jenengan iso dadi kowe bapak ibu jenengan kudu ngopo sih? Ya selalu. Kudu ngene sih lho. Kan ngono apa ya pentelengan ini dadi jenengan ora mungkin to. Pentelengan tok ngono iso dadi wong ya ora mungkin. Mesti ya nganggo anu kan ngono. Seninya. Kalau cuma kita batin. Gusti Allah itu mah anu kok. Kalau cuma kita batin tiba-tiba jadi kan nggak ada seninya. Iya. Ngono. Jadi Upaya. kita tuh lebih penjelasan ini kan rileks Mas. Jadi orang memberikan ketegangan yang sifatnya kontras kan ngono. Jadi ora terlalu tegang ngono lho. Ora seriusnya serius sepaneng ya dia stres kan ngono. Nah karena kan orang yang rata-rata yang umur 100 lebih itu mesti humoris. Iya ta? Omongannya santai tapi dia penuh dengan intuisi penuh dengan pengetahuan. Jadi kan orang umur 100 menjual mesti tidak omongan masalah babakan hidup ngerti paham kok. Mesti ngerti toh, pasti tahu kan masalah kehidupan. Karena orang umur 100 menjual urip apa ya? Pasti paham. Kedua, orangnya rileks. Narimo. Ketiga, humoris. Kayak Mbah Parni apa ya? Mbah Suparni. Nah, itu orang itu. Ketiga atau ngerokok anu no. Kemarin saya baru deh kita ketemu sama narasumber baru. 1 tahun gitu. Nah, itu bagus. Rata-rata gitu. Rata-rata orang di umur 100 tahun itu mesti ngerokok nek gak nginang. Kan gitu. Makanya sing gawe marek-marek awet urip ki apa? Wonge santai. Pikirannya positif, perasaannya positif, selalu menerima dan bersyukur dengan keadaan hidup atas pemberian Tuhan, selalu menerima, selalu mensyukuri, ya, selalu membawa kehidupan itu penuh dengan canda dan tawa, itu ora sepaneng, wah godok-godokan, golek bener salah, itu akhir-akhirnya mbuh di kan ngono. Kesimpulannya minim beban pikiran. Otomatis kan kalau orang bercanda suka slow itu kan tidak terlalu sering, lebih apa ya namanya ketegangan saraf itu kan tidak terlalu tinggi dan gerak jantung itu juga lebih enak, tidak terlalu banyak tekanan kan gitu. Mas, kita lanjutkan Mas ya. Oh. Kita bergeser ke pertanyaan dari teman-teman. Ini banyak Mas ada pertanyaan. Yang pertama Mas dari Saluna El Sarip. Pertanyaan dari Saluna El Sarip. Nah, yang pertama yang ditanyakan Mas Dinus, bagaimana cara membedakan ciri mimpi atau petunjuk yang sangat jelas saat kita tirakat atau pasawaton itu masuk kategori gambaran pasti life atau futur? Apa? Pas apa? Pasti life atau futur? Apa? Futur. Futur. Oh, bicara lagi. Atau seringkali beberapa waktu setelah bermimpi kejadian, Mas. Nah, mimpi itu ada beberapa ya Mas. Iya. Mimpi emang benar-benar petunjuk, mimpi karena terbawa pikiran, Ya. mimpi karena terbawa bawah sadar. Misalkan kita habis nonton TV apa muncul di mimpi, itu alam bawah sadar yang tidak sengaja tersimpan dalam memori, akhirnya terbawa mimpi itu tuh. Terus mimpi petunjuk itu karena memang sudah biasanya pembawaan lahir, biasanya itu dia kalau ada sesuatu mesti diberikan petunjuk dengan lewat mimpi. Biasanya orang-orang seperti itu bawaan dari lahir gitu. Terus orang yang berdasarkan petunjuk itu karena dia mempunyai kepekatan energi yang mungkin dimiliki oleh leluhurnya dulu, bisa memberikan petunjuk yang sifatnya melalui mimpi. Nah gitulah.
Kalau mimpi karena kecapean jenengan habis capek kerja ngene mimpi ini ra karuan. Doyak maling, doyak apa aku wis mikire tangi-tangi kaget wah ngono. Wah ku nggo apa ah. Akhirnya dadi persepsi negatif padahal mergo kesel kan ngono. Gitu. Nah, tapi kalau masalah mimpi kita abaikan dulu. Jadi kita lebih fokus anggap aja sebuah referensi aja, tapi kita tetap kembali pada tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Ini dari Febri Kris, Mas Dinus. Saya ingin dapat saran dari Mas Dinus, langkah atau metode konkret